rasa mereka juga udah paham kok bahwa Islam itu menegakkan lakum dinukum waliyadin. Ya, berbicara mengenai agama silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Jadi perayaan agamamu silakan untukmu, tapi hubungan kekerabatan ya terus berlanjut. Mereka juga udah paham kok. Mereka paham itu bahwa umat Islam itu dilarang kemudian ikut-ikut acara di luar agama Islam, itu nggak boleh. Mereka udah tahu itu. Dan benar yang Ukhti sampaikan itu bahwa mereka tidak akan pernah senang melihat kita. Tidak pernah senang, bukan hanya dari aspek keagamaan saja, tapi hampir semua unsur yang kita miliki itu dia nggak senang. Seperti itu. Jadi keputusan, ya ini saya bukan nurut Bang Zuma, tapi karena Bang Zuma membawakan dalil dalam Al-Quran, jadi saya sejatinya sebenarnya nurut sama perintah Allah, karena Bang Zuma yang sampaikan gitu, dan Ustadz yang terpercaya. Jadi jika suatu saat umur saya nyampe mereka Natalan, saya tidak datang dan mereka berpikir jelek tentang saya, ya, terserah gitu aja ya Bang. Ya, nggak apa-apa, kita lebih takut gitu kepada Allah gitu, daripada saya, kepada Bang, manusia. Iya, betul. Saya nggak mau cari alasan atau apa, terserah perkara tapi mereka. Bu, mohon maaf Bu, saya potong. Tapi kalau Ibu datang ke rumahnya Natalan nggak apa-apa, asal Ibu jangan ngucapin. Kan kita tidak boleh bermusuhan dalam bersaudara. Nah itu Bun, yang saya tidak bisa. Ya, saya Ibu harus datang ke rumahnya, tapi nggak usah ngucapin selamat Natal. Tapi itu nggak apa-apa bertamu, tapi nggak ada larangan. belakang dengan hati saya, karena ternyata mereka tuh sebenarnya, karena mereka tuh ternyata diam-diam tuh. Ya udah, kalau bertolak belakang gitu. Udah Bu, cukup Bu. Kalau bertolak belakang Ibu ke pasar aja, udah beli ikan, Bu, pulang yang dimasak enak dimakan. Iya. Ini menguatkan hati saya Bang Adi, tapi ya sudahlah ya, terima kasih Bang Zuma. Sekini saya sekarang jadi kuat gitu. Saya apapun yang saya lakukan karena Allah, saya biarin aja lah gitu, terserah mereka mau mandang apalah gitu aja ya Bang Zuma ya gitu. Iya, yang pasti kita harus pegang Al-Quran yang menerangkan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah itu Bang Zuma masalahnya. Lalu Allah menambah penyakitnya. Nah itu dia, makanya kita nggak boleh, maksudnya kalaupun harus hadir di sana, ya kita lihat dulu keadaannya. Apakah mereka ini betul-betul kemudian itu sayang ke kita dengan tanpa melihat akidah kita. Iya. Ataupun mendudukkan akidah kita ini sebagai tempat yang menurut mereka ya silakan aja dengan Islam Anda. Tapi kalau sudah ada bentuk kebencian, ya itu nggak usah datang. Ngapain datang juga kan? Kita lebih takut kepada Allah daripada hal-hal kayak gitu. Natalan juga kita dengar mereka nyanyi-nyanyi bikin sumpah. Iya benar Bang Zuma. Gitu aja Bang Zuma, terima kasih menguatkan hati saya juga untuk tidak apapun alasannya gitu. Terima kasih Bang Zuma ya. Bang Andi, Pak Ustadz, Pak Ustadz semua terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindari galau Bu dalam keseharian ya, percaya diri aja. Artinya kalau memang kekerabatan ini masih berlanjut, kekeluargaan berlanjut, ajaklah mereka makan, traktir makan, ya. Pada hari-hari di luar Natal. Habis itu bicara baik-baik, mama, ibu, bapak, kakek, ini saya minta maaf, bukan karena saya benci sama kalian, saya sayang sama kalian, tapi karena mohon maaf agama saya dilarang berbohong, dilarang kemudian untuk mengikuti prosesi ibadah. Jadi ini saya undang sebagai iya, maksudnya kan Natalan itu ibadah. Kita hadir di sana berarti kita hadir di ibadahnya orang. Barang siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka itu dia. Makanya Allah mengatakan innama yaktarul kaziba. Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Kita dilarang kemudian kita itu mengucapkan dan seterusnya, ya, karena kita berbohong. Berarti kapan kita mengucapkan berarti kita berbohong. Iya. Nah mereka kalau mereka itu baik pada saat
berhubungan dengan kita tapi di belakang kita diceritain, berarti dia jatuhnya kepada orang munafik. Tidak boleh, dia munafik berarti. Sebenarnya sih Gitu. bukan ke pribadi saya bencinya, cuma saya akhir-akhir ini saya bisa menebak bahwa ada kebencian kepada Islam gitu Bang Juma. Jadi saya ngapain kau gitu, kau benci sama saya nggak ada salah, tapi kok gitu sih, ternyata di belakang tuh benci sama Islam gitu Bang Juma. Jadi saya gitu maksudnya, tahulah sendiri kan orang kafir memang begitu, di depan sejatinya mereka tidak suka gitu kan. Saya baru baca, oh ya Allah gitu. Ini saya mau jawab dulu di typing di bawah. Dengerin ya. Kalau yang setahu saya ya, nanti Bang Juma lurusin. Kalau kita mengikuti ibadahnya baru nggak boleh. Kalau kita ke rumahnya main nggak apa-apa. Sementara dia lagi Nggak merayakan bisa. ngundang tamu. Itu netizen. Bentar dulu Bang Handi. Maksudnya ini, saya punya kakak Kristen. Saya bahkan nginap di rumah kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya Saya adalah bahkan tinggal satu rumah sama kakak saya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah dia melanggar kitabnya 2 Yohanes 1 nomor 10, dilarang menerima tamu berbeda agama. Enggak, beda sama Bunda Rahma mungkin. Bahasanya gini Bunda Rahma. Saya bukan Bunda Rahma. Bunda blokir yang cantik. Ini persoalannya ternyata akhir-akhir ini saya baru tahu bahwa sebenarnya ada ketidaksukaan pada Islam. Itu yang saya kalau tidak suka sama saya mah biarin aja, tapi ada ketidaksukaan sama Islam. Jadi itu yang membuat saya ngapain gitu. Udah gitu. Mungkin kalau Ibu tahu nggak sih arti Natal, Bu? terakhir aja tahu ini dari Apa itu, Bu, menurut Ibu? Iya, apa ya? Nggak Natal tahu itu sih. kelahiran, Bu, memperingati kelahiran Tuhan mereka. Iya, Nah, Bang. kalau Ibu ke sana berarti Ibu mengucapkan, apalagi ikut di sana berarti Ibu setuju ada Tuhan pernah lahir di muka bumi. Oh iya ya Bang Adi, iya. Nah, itu Iya, kan. Bang Adi. Gitu. Awalnya sih kita fine-fine aja, cuma tahun-tahun terakhir ini ada aroma-aroma yang ketidaksukaan mereka pada Islam gitu. Pada itu yang bikin, oh bener ya, Al-Quran bilang sebenarnya sejatinya mereka tuh tidak suka gitu. Oh, intinya saudara ibu tidak suka dengan Islam gitu ya? Iya, aroma-aroma itu ada gitu. Saya bisa merasakan gitu. Akhirnya fine-fine aja ketika saya seperti mereka gitu. Maksudnya sekarang ini kan saya dengerin Bang Zuma, Bang Handi gitu maksudnya. Ya gitu aja. Terima kasih Bang Juma. Ini maaf saya agak lama-lama. Terima kasih Bang Juma, Bang Handi. Iya, makasih. Gitu. Ini menguatkan Sehat saya. selalu, Terima kasih. amin. Amin. Semoga sehat juga Bang Juma Iya, semuanya. sama-sama. Maaf tadi, Bu, kirain tadi ember bocor, ternyata ember merah. Salah baca saya. Bang Handi mau menik gitu ya. Kan sama Cimareme tah. Kumaha ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami tuh abdi mah teh Cimareme kumaha ya. Iya, Cimareme. Itu artinya apa Bang Handi, Cimereme? Kampung dekatnya si Cimahi. Oh, itu nama kota Cimerehe. Ye. Abdi mah tos lami di ditu Cimareme. Gawean Pasien selanjutnya silakan naik. sorangan. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Mana nyoten Bang Andi? Ini lagi mau naik. Bang Handi suaranya kecil. Iya, gue jauh. Ini mau milih-milih tuh naik tuh pendeta tuh. Iya, abdi mah tiasa Sunda tuh Kang. Maha. Mana tadi gue naikin tadi? Ayah dihandap tadi mah pendeta. Saya namanya iki loh. Pendeta Apurba Esa, ini dia nih. Mau diskusi sama Banyuma. Aduh, turunin satu loh. Kok nggak bisa naikin itu loh? Penuh dia. Bukan nggak bisa naik, itu biasanya dia udah lama minta permintaan, terus dia keluar, tapi dia nggak menurunkan itunya, gitu Bang Andi. Nah, coba ya. Ada. Berarti dia udah lama minta naik gitu. Udah naik tuh. Tuh, kok nggak ada? Udah terhubung kok nggak ada? Pendeta Purba. Jaringannya kali Bang.
Oh ya bisa jadi sih jaringannya ya. Hah? Woi Bang Juma lancar bahasa Sunda, jangan salah loh. Abdi mah bisa, Oh, tiasa. cuma bisa, bisa tidur. Tiasa kulem. Anak saya lancar-lancar semua Bang Andi. Iyalah. Ya orang makna Sunda. Mana nih Oten? Ayah, tadi ada di bawah. Kalau saya bilang tadi ada di bawah, ayah di handap. Daya. Pak Ayo, Dik. Sugi udah tidur ini kayaknya. Enggak, biasanya nelpon itu. Sugi Nelpon bertiga, berempat. Enggak, saya masih ada di sini. Kenapa tadi Biasanya malam nggak nelpon jadi jam apa segitu. Pak De? Nggak jadi nelpon. Kenapa tadi malam nggak jadi nelpon semalam? Enggak tahu. Nelpon semalam. Teleponan kita Di sampai perasaan pagi. kita sampai Pak. jam 4 Pak De. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ini baru pulang tadi saya. Ya tentang itu, Kristen itu sering ikut kerja terus ke Kristen gimana ya? Apa maksudnya? Ikut Gimana, kerja terus Kristen Bukan gimana? sering kerja Coba ke perbaiki orang pertanyaannya Kristen. Bang. Aku sering kerja ke orang Kristen sering gitu. Ah. Kan bukan pegawai tetap. Gimana ya? Kerja Silakan, apa Bang. Bang? Mencuri. Astagfirullahaladzim. Tukang Astagfirullah. gitu. Ya, Tukang, dia kan Iya. punya perusahaan. enggak apa-apa Bang. Tukang di bidang tukang gitu. Iya, nggak apa-apa kan profesi abang tukang. Jadi tukang itu siapapun punya bangunan kan nggak dipilih KTP-nya. Ah, ini Kristen nggak boleh dibangun rumahnya kan gitu. Iya. Iya, sesuai Terus profesi. sering makan bareng juga gitu. Habis kerja makan bareng sering gitu. Ah, itu yang tidak boleh. Oh. Kalau makannya makanan halal nggak apa-apa. Oh halal Bang dari Oh, ya, nggak ayam apa-apa. misal gitu. Ayam Nggak masalah itu. yang bareng gitu. Yang masalah itu kalau abang bisik sama temannya Bang, mau coba-coba dong B2 itu kayak mana rasanya. Nah, itu yang salah Bang. Iya Bang. Kalau makan yang halal nggak masalah. Heeh. Orang Sering ditanya juga sama Kristen itu, tapi aku bingung ngejawabnya aja takut salah gitu. Katanya kok Nabi Muhammad nggak ada gambarnya kayak gitu. Aku ngejawabnya gimana ya kalau nanti nanya lagi? Ya karena di Islam itu tidak boleh mengada-ada. Di Islam itu nggak boleh berhalusinasi. Di Islam itu dilarang berangan-angan. Oh gitu. Iya. Nah pada saat Nabi Muhammad SAW kan tidak ada yang melukis beliau, tidak ada Iya. yang memotret, tidak ada kok tiba-tiba ada fotonya. Berarti itu halusinasi. Di Islam dilarang, nggak boleh. Jadi simpel ya jawabannya ya. Iya. Tanya gitu. balik Bang. Kamera yang dipakai moto Yesus itu kamera apa ya gitu? Apa mereknya gitu. Nah, apa Kan mereknya? kalau Nokia 3315. kalau gue kan ada gambarnya tuh katanya gitu kan. Nah, iya, tanyakan kamera apa yang dipakai untuk motret Yesus. Iya. Berarti kan mengada-ada, berarti bohong kan? Apa betul Tadi Yesus? Bang Juma bilang di dalam Islam nggak boleh ya. Nah, sementara aku pernah loh ngebayangin Yesus tapi waktu Kristen. Jadi kalau kita berdoa itu ya itu gak usah munafik ya. Jadi kalau kita berdoa itu kan kata-kata gini, Yesus jamah kami Yesus hadirlah di tengah-tengah kami. Nah, aku tuh ngebayangin Yesus itu datang gitu. Kita dicamah lagi sama Yesus itu. Itu salah berarti ya waktu Kalau- itu ya. Kalau Yesus datang kiamat dong. Bayangin wajahnya yang di itu Pak De yang akan di rumahku dulu ada itu gambar Yesus yang ganteng iya kan? itu rambut gondrong. Kan Jadi tipu-tipu kan? jawaban yang simpel supaya nggak bisa berhalusinasi gitu aja ya Bang ya. Iya, betul. Simpel ya. Simpel. Soalnya kadang kalau Yesus ke Amerika Tanya udah balik. nggak lagi gambar ya. Wajah Yesusmu Kayak itu yang gambar mana? Abu Yang Sayyid versi itu. Afrika, versi Cina, versi Indonesia, atau versi mana? Bunda Marianya Nyi Roro Kidul atau yang mana? Kan ini lagi mana nih, lagi viral nih. Bunda Maria Nyi Roro Kidul.
Benar. Nah, tanya bang. Hollywood itu. Nah, tanya balik. Ya udahlah, ya. Makasih Bang Juma. Kabarnya yang semua. mana nih Yesusmu? Yang kira-kira Iya, yang mana? sama-sama. Salam, satu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dadang ayah di dia. Kemana? Mohon. Aduh, Ustaz. Ustaz, Tak cari. ayo lagi belajar ini. Kan suka Tak cari sharing juga kemana-mana. sama teman Kristen gitu. Tak cari kemana-mana sampai yang nang kene. Ah, iya toh. Abdi ti Simareme. Ya, aku assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Eliza Mardatillah dari Jogja. Saya Islam. Suaranya bisa dikuatin nggak Bu? Oh iya ya, maaf. Agak grogi. Oh Ya, jangan. gimana Bu? Santai aja Bu. Iya iya iya. Soalnya udah sering dengar juga. Saya mau bertanya sama Bang Juma tentang Suara jangkriknya kenceng kali. Iya, saya tinggal di tengah sawah, Bu. Oh. Keluarga dari saudara saya itu kan anaknya meninggal waktu itu umur TK gitu kan. Tapi dia kondisi orang tuanya juga Kristen agamanya. Terus kalau misalnya anak umur itu kan belum balik gitu Bang. Jadi nanti pas di penghisapnya pas masa dihisapnya itu anak itu masuk ke surga atau gimana Bang? Dia masuk ke neraka apa sebabnya? Ya makanya saya mau tanya sama Bang Juma, itu anak itu nanti ikut sama agama orang tuanya atau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah gitu. Soalnya kan dia dari kecil udah ikut agama orang tua, cuman dia pas meninggal belum balik gitu. Ya, itu nggak ada hukuman Bu sama anak tersebut. Sejatinya anaknya masih fitrah. Oh Iya, masih berasaskan kepada sumpahnya di hadapan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwasanya Allah mengangkat janji terhadap kita keturunan Adam. Alastu birabbikum. iya iya. Ya, qalu bala syahidana. Jadi belum ingkar anak tersebut karena belum menyembah selain daripada Allah. Iya, Nah, kita ini sebelum jadi bayi, sebelum jadi manusia, sebelum lahir maksudnya, kita diambil sumpah oleh Allah. Kita ditanyai oleh Allah. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita yang di alam ruh menjawab qalu bala syahidana. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi untuk itu. Iya Bang. Nah, jadi karena kesaksiannya belum ia ingkari, sebab dia belum menyembah Yesus. Kalaupun dibawa ke gereja, bukan karena dia yang mau, tapi karena dia diajak orang tua. Beda ketika sudah balik, otaknya sudah berfungsi dengan sempurna, masih menyembah orang, nah itu kena hukum. Kecuali mu'alaf sebelum meninggal, sama seperti Bunda Blokir, Dinda Hesti, yang cantik jelita, ya, gitu Bu. Iya. Ada satu Aku nggak butuh pujian Bang, aku butuh singa. Orang nggak muji kok, itu sebenarnya sindiran loh. Astagfirullahaladzim. Sindiran ke Ahisugi bahwa dia nggak pernah cantik-cantik dari dulu. Dia kan laki-laki. Itu dia makanya aku bilang. ya, Jadi inilah Bang. Oh, masih ngomong ya Bu. pertanyaan saya. Tapi ini ada satu lagi pertanyaan saya yang mengganjal tentang masih persoalan agama juga dengan saudara gitu kan. Saudara saya itu dari kecil sudah Muslim, terus menikah sama perempuan yang non Muslim. Dia ikut sama perempuan itu Kristen. Terus habis itu ceritanya agak cerita sedikit ya Bang Juma, nggak apa-apa ya. Ya,
Terus dia akhirnya ketemu sama perempuan lain yang agamanya Muslim, terus dia ikut sama yang perempuan yang Muslim ini, terus dia tinggalin istrinya yang Kristen. Tapi masih berhubungan gitu, tetap berhubungan. Dia sudah punya anak yang dari perempuan yang Kristen ini. Terus di dalam Kristen Katolik apa Protestan gitu kan, kalau katanya nggak bisa segampang itu bercerai gitu kan Bang. Jadi sekarang di Kementerian Agama itu dia statusnya masih hubungan suami istri. Terus kalau misalnya dia kembali ke kembali ke agamanya yang Islam sekarang, tapi dia masih berhubungan sama yang istrinya sah yang Kristen itu, terus gimana itu Bang? Zina jatuhnya. Walaupun dia misalnya masuk agama Kristen itu ikut sama yang perempuan Kristen, tapi dia masih memeluk agama Islam, itu agama Islamnya sah atau enggak Bang? Soalnya Islamnya kan sah. udah 2 kali murtad gitu keluar. Islamnya sah. Cuman ditakutkan dia masuk Kristen lagi, dan dalam keadaan Kristen dia meninggal. Iya. Begitu Bu. Iya. Jadi kalau dia Islam kemudian masih bergaul dengan istrinya, itu jatuhnya zina. Iya. Kalau nikah beda agama itu tetap nggak sah ya? Nggak sah. Itu haram. Tak boleh, zina juga. Walaupun di Indonesia kan menikah beda agama itu kan kebanyakan orang diam-diam gitu ya Bang. Nah itu Iya. sebenarnya. Nikah itu kan kaitannya dengan agama. Iya. Kalau kawin itu kaitannya dengan makhluk. Iya. Kawin siapapun punya hak untuk kawin. Mau kawin dengan siapapun silakan. Tapi kalau nikah itu ada syarat sah tertentu. Jadi kalau syarat sahnya ini tidak dipenuhi, maka nikahnya itu batal. Contoh nikah, salah satu rukunnya adalah Islam. Nah kalau wanitanya bukan Islam ya tidak sah. Rukunnya tidak terpenuhi. Tapi kalau kawin ya kita lihat tetangga kita kawinnya itu sembarang. Mau sesama dia saja kawin bisa. Itu kawin. Kawin itu beda dengan nikah. Kalau nikah memiliki syarat sah. Kalau kawin siapapun bisa. Misalnya Pak Bom Bom mau kawin sama Nina Wijaya, bisa. Supiatul mau kawin dengan siapa? Pak Bom Bom, bisa. Tapi nikah di Islam, kalau di mereka tidak ada nikah, yang ada cuma kawin. Jadi mereka mau kawin silakan aja. Sudah murtad beberapa kali keluar masuk gitu, gimana itu Bang? Kalau di dalam Al-Quran, kita kan sudah mengingatkan sebagai saudara ya gitu, tapi nggak bisa diingatkan gitu. Di Al-Quran itu diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa asdadu wa kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian murtad, kafir, kemudian mu'allab kembali masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi menjadi kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi orang kayak begini kalau sudah mempermainkan agamanya, dia itu bingung karena Tuhan menutup jalan lurusnya. Bisa ke Islam, bisa ke ini, bisa ke itu. Karena kenapa? Jalan lurus sudah tertutup baginya. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai murtad, masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, itu Allah katakan ditutup ya, dan tidak diberi petunjuk. Orang yang tidak diberi petunjuk itu bingung. Hari ini Islam, besok menjadi kafir. Hari ini kafir, besok menjadi Islam. Itu orang bingung itu. Nggak ada petunjuk bagi mereka. Nah sejatinya bagaimana cara menyelamatkan? Minta beliau bertaubat, taubatan nasuha. Putuskan kemudian hubungannya dengan wanita yang
bukan Islam gitu. Tapi sudah kita Bu, pertanyaannya ya. Ini ada tamu ya. Soalnya udah panjang banget Bu pertanyaannya ya. Oke. Oh ya udah. Hmm. Ya. Bang Zuma Kasih yang lainnya. Iya, makasih ya Ibu, terima kasih. Intinya itu di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 137. Atau bah 65-66 itu juga. Iya, At-Taubah juga, betul. Oke, izinnya Bang. Jangan kamu minta maaf Yusuf. karena kamu sudah kafir setelah beriman. Kalau Iya. mempermainkan agama. Oke, izin Pak D. Yusuf Sipahutar, selamat malam. Agama Islam ya Bang? Tapi orang Batak ya? Selamat malam Kak. Iya, agama Islam suku Batak dari Labuhan Batu Utara Sumut. Wis mantap sekali. Apa yang Si mau disampaikan margamu? Bang? Salam kenal buat Sipahutar. semuanya. Iya, Sipahutar. salam kenal. Apa marganya si pemutar? Sipahutar. Bang, Sipahutar. Si Pahutar. Tar Abang Juma, si Pahutar. Si Pahutar. Sekarang terdengar ini marga ini. Asing saya dengar marga ini. Iya. Pahutar. Enggak, memang itu Batak juga. Iya, tapi asing marga ini. Nggak pernah dengar. Jarang. Iya benar. Nah, kalau ini tidak asing ini marga si Rapatar. Ini udah sering kita enggak. dengar. Mana ada Itu si Pahutar. nama itu? Rafathar. Rafathar tuh namanya anaknya si Raffi Ahmad. Oh gitu. Iya betul. Bang Juma. Kalau Margareta itu marga ya? Assalamualaikum. Nama Bang Hadi Margareta. Oh. Oke, sebentar ya. Yusuf dulu. Itu kalau Apa yang di mau sini disampaikan? namanya Magareta, Bang Andi. Kan ikut tuh. Iya. Magareta. Yusuf, apa yang mau disampaikan Bang? Biar cepet di Krivater. Terima kasih Kak kesempatan yang diberikan. Nah, sebenarnya awak kan masih baru ikut di TikTok nih lah istilahnya, ikut-ikut live. Sebenarnya awak hanya kagum saja melihat Bang Juma dan pengen ikut mendengarkan pencerahan itulah. Iya Bang, Masya Allah. Kasih. Kebetulan ada Nazir kita pun di sini kan, dia dari mualaf lah kita bilang, udah 10 tahunan dia masuk Islam. Jadi sering juga cerita-cerita begitu kan. Bahkan dia sering teringat Bang Juma gitu Bang. Masya Allah. Nah kami kira itu aja untuk saat ini Bang. Salam kenal buat semua kawan-kawan. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal. Assalamualaikum. Katanya teringat Bang Juma, berarti kalau lagi makan ingat Bang Juma, kalau lagi minum ingat Bang Juma, kalau lagi tidur ingat Bang Juma, mungkin kali gitu ya. Ke Rifatar, lagi Oke, ke Rifatar. Masih mau datang besok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, minta jalur sedikit bagi yang di bawah nih, banyak yang yang kasih tahu kalau ini bukan majelis taklim. Iya kan, karena ini room diskusi Bang, jadi yang naik itu oten, jadi yang muslim jangan minta naik, begitu Ya, yang di bawah ngomong. Kan Bunda Rahma. Bang Juma. Blokir, Ya, silakan, Bang. Udah lama pula. Oh iya iya. Sekali lagi kau salah nyebut namaku, sepa kau ya. Sekali lagi kau sebut salah namaku, sepa ya. Siap. Udah jelas-jelas blokir permanen di atas itu Bunda Rahma. Memang kalian ini. Permanen iya. Lanjut Bang Rifatar. Udah, gacornya stop. Waduh, Gacor. berarti aku terkenal ya. Aku terkenal ya. Thank you Rafathar. Ya, aku ini kan di kompleksnya yang umat bukan muslim nih Bang. Kadang kalau bertamu itu sering diajak makan. Nah, kalau makan tuh kan biasa mereka juga kasih tahu, sudah aman lah, ini bukan, ini halal kok begitu. Tapi tempat memasaknya itu kan satu Bunda Bang. Rahma noise. Bagaimana tuh Bang? Ya, silakan Ahisugi. Ya, Bang. Izin dulu saya Walaupun sebentar. makanannya halal, tapi tempatnya itu kan kita ragukan, entah piringnya, entah gelasnya, entah tempat untuk masaknya. Siapa tahu kemarin untuk goreng daging babi, sekarang digunakan untuk masak ayam, ya. Terus kalau andaikan motong ayam, apakah dia potong sendiri atau orang Islam yang motong? Jadi kalau sifatnya masih subhat ya, begitu dihindari saja Bang.
Ya maaf, saya sudah makan dari rumah begitu. Kita itu umat Islam itu lebih menjaga kepada kehati-hatian. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari saja, kecuali makanan-makanan yang sifatnya bungkus ya, dibungkus, entah itu roti, Padang ya Pak D. entah nasi padang, entah itu minumannya aqua, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang olahan sendiri sebaiknya dipertimbangkan, gitu Bang. Oh, baik. Ya, makasih banyak. Pak Sugi. Sama-sama. Ya, semua yang ada di sini ya, saya turun ya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, Makanya itu Pak D waktu aku pulang ke Medan Sebentar kemarin tuh dulu, Ante dia mau pamit. Ya, assalamualaikum Bang. kirain langsung ya turun. pamit. Wah, Ya. oke. Makanya Pak D waktu aku pulang ke Medan tuh aku nginap di hotel 9 hari karena ngejaga, banyak yang ngejaga. Tapi kalau main ke rumahnya main gitu. Oke, Saud G, selamat malam, agama apa? Saud G, Waalaikumsalam Bunda. agama apa Pak? Assalamualaikum semuanya. Islam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngasih apa? Buat oten-oten THR. gelar baru. Kan kata Bang Juma tuh apa namanya cuklis ya? Iya, Ada yang lebih pas ablasah. Betul nggak Pak Ustadz Sugi? Ablasah yang Kok tukang dinamain ngeyel. ablasa sih dari kata iblis? Ya kan gelarnya kan Ustadz Sugi cocok ya, suka ngeyel. Kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur, ngeyel terus. Ya itu memang sesuai apa yang dikatakan Al-Quran Bang. Innalladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka itu tidak akan beriman. Tugas kita itu bukan apa ya, bukan sampai kita itu memasukkan mereka kepada Islam, tidak. Tugas kita hanya sampaikan saja. Dan tujuan utama kita bukan yang kita ajak debat, tapi memberi edukasi terhadap netizen gitu Bang. Oh iya, berarti cocok ya Ustadz ya buat ablasah kayak 11-12 itu. Kalau saya kunarion Bang. Kunarion. Ya kunarion. Sama Pak D, saya selalu bilang dasar kalian Bani Kunarion. Ya, lo Langsung dapat ada dari yang mana tapping. kalau bukan dari saya? Dapat dari mana kalau bukan dari Iya saya? itu makanya saya bilang ada yang tapping. Ikut-ikut sama Ustadz Sugi. Itu kan Ustadz saya bilang. Lanjut Ustadz. Ya, kalau kita nyebut mereka kunarion, ada dasarnya di dalam kitab mereka. Ketika saya debat dengan pendeta David Salim mengupas tentang Matius 15 ayat 26, David Salim mengakui, pendeta David Salim, memang kami ini anjing, tapi anjing rumahan. Di dalam bahasa Yunani disebut kunarion. Nah, begitu. Makanya saya menyebut mereka itu Bani Kunarion atau Bani anjing rumahan. Nah, gitu Bang. Oh, ternyata itu artinya ya Gitu Pak aja D. ya, semuanya. Ya. Makasih. Iya, Udah Kunarion. dinaikin, Mas. Gunggung. Kongkong. Assalamualaikum. Oke, sekarang Waalaikumsalam aku ngomong sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Bunda. Tapi saya mau melanjutkan yang tadi aja ini ya. Aku di sini di surah ini yang tadi dibahas Gurunda dikit 1 menit ya teman-teman ya. Di surah Al-A'raf ya. Al-A'raf tuh ketika Allah mengambil sumpah yang persaksian terhadap roh. Ya, Allah mengambil kesaksian terhadap roh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, gimana Pak D atau Gurunda kalau kita masuk ke Yeremia ya, Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Ya kan? Ini perjanjian lama. Ya, Yeremia perjanjian pasti. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya kan? Aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa-bangsa. Ini kepada Nabi Yeremia ya. Artinya pengajaran para firman Allah atau firman di perjanjian lama ini sama dengan di Al-Quran bahwa kita ini dalam bentuk roh ini kita sudah ada, cuman jasad belum dibentuk ya. Jadi apa kata Yesus? Karena Yesus ada kata-kata di situ.
Aku sudah ada. Jadi kita ada itu dalam bentuk roh, cuma belum dikasih jasad tubuh oleh Allah ya. Gitu kira-kira ya Pak De ya. Gurunda. Bisa dijelaskan sedikit. Gurunda mana ya? Sebut namanya Bunda, Ustadz Sugi, Bang Juma. Kayaknya Bang Juma lagi agak istirahat dulu mungkin. Bang Handi mungkin lagi bikin kopi. Ustadz Sugi, monitor Ustadzku. Iya, ya monitor itu udah dijelaskan tadi sama Bang Juma. Memang betul kita itu ketika di alam ruh, kita itu disumpah oleh Allah SWT, alastu birabbikum. Kita semua menjawab qalu bala sahidna. Kita menjawab benar engkau Tuhanku. Makanya sinkron dengan hadis yang mengatakan kulu mauludin yulat alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci. Nah nanti dia itu mau menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, ataupun Islam, itu tergantung dari didikan orang tuanya. Begitu hadisnya. Makanya kalau ada anak yang belum balik itu meninggal, maka jaminannya surga. Mau anak orang kafir maupun anaknya orang muslim. Nggak ada pengecualian, begitu Bunda Rama. Kalau dalam Al-Quran Pak De Sugi ya, itu aku paham lah. Maksudnya saya larikan ke Yeremia ini seperti itu pula maksudnya ya kira-kira. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku mengenal engkau. Artinya di dalam kitab Yahudi pun ya sama konsepnya ya. Ya. Karena kenapa? Ini dari satu Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat di Kristen ya malah Tuhan yang roh. Nah itu. Oke Pak De. Oke. Lanjut. Bang Abdi. Halo. Bang Abdi. Salam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Handi. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanya. Enggak, Bertanya atau mau bagaimana? ada pantun sedikit ini. Oh ya, silakan. Boleh. Boleh Pak De, pantun sedikit ini. Boleh Bang. Apa pantunnya Bang? Tukang parkir makan manggis. Bunda blokir, kalau diam pasti manis. Pret. Sindiran itu. Langsung mute dia. Gak boleh kayak gitu Bang. Bahaya nanti Bang. Hati-hati Bang. Itu perempuan saat itu perempuan paling angker di dunia Bang. Hati-hati Bang. Langsung keluar. Baluap kau ya. Maaf ya nanti kayak Bunda, gitu, Bang. maaf ya Bunda blokir. Saya mau menghibur yang di bawah ini. Terlalu Iya, banyak nggak kali apa-apa. yang ngatakan Bunda. Ini netizen juga nggak boleh kayak gitu dong. Jadi mau pantun aja ya Bang ya? Mau dibalas Iya, lagi izin. pantunnya Bang? Nah, silakan. Yang balas si blokir lah, jangan aku. Orang keblokir kok. Ante Hesti. Ngambek dia nih. Udah ngambek kan? Gara-gara kalian itu typing kalian tuh. Oke Pak De, izin turun ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya beli pasir dibawa ke atap. Si blokir itu memang baluap. Nah itu betul. Masya Allah. Aduh. Tadi Ustadz Pak D, iya kan, di roomnya si Esti. Naiklah si CP. Ini normal naik si iya, CP. saya lihat itu. Ada saya live kan itu tadi. Tadi, astagfirullahaladzim. Di situ mungkin saya, ya Allah, mudah-mudahan saya janganlah salah gitu ya kan. Dia bilang gini, saya bisa tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad waktu dia kan nggak bilang nabi ya, tapi kita nggak mungkin nggak bilang nabi. Nabi Muhammad waktu minum racun itu langsung wafat, katanya langsung meninggal. Mana dalilnya? Yang dibuka tentang duburnya. Itu entah hadis entah apa yang dibawakan. Kalau hadis itu kan misalnya dari Abi Hurairah misalnya kan, saya mendengar Rasulullah begini. Mana ada? Saya tengok Arabnya pun tak ada tadi itu. Mana ada seperti itu?
Itu hadis Makanya apa? waktu dia- Tanyakan begitulah. Dia Itu nggak mau hadis kasih apa yang kau bawa tunjuk. itu? Gitu. Nggak mau kasih tunjuk, Bang. Ustadz, nggak mau kasih tunjuk, Pak De. Nggak mau. Coba buka di mana? Di mana? Aku bilang hadis apa? Kamu dia bacakan. Langsung dia perbesar yang cuman tulisan DUBUR. Oh, kamu menunjukkan DUBUR-nya itu. Aku bilang lah. Nggak enak pula aku sebut tadi namanya. Ya Allah. Karena dia bilang katanya ada dalilnya Nabi Muhammad itu meninggal waktu minum racun. Rupanya nggak ada. Dasar penipu. Yang mati minum racun itu Yesus. Itulah. Yesus mati bukan disalib, tapi mati karena keracunan. Nggak dengar yang dibilang si CP. Yesus itu mati bukan karena tombak tentara Romawi, tapi menyerahkan diri. Astagfirullah. Karena keracunan. Aduh. Ini kan moderatornya nih kan si Hesti, Bang Handi. Jadi mungkin belum ada Oten yang naik. Kan nggak apa-apa lah kalau kita tuh cerita-cerita. Nora, ini room debat bukan curhat. Masalahnya yang Kristen nggak ada yang naik loh. Ya Allah, ini netizen ini kenapa sih? Iya kan? Yang naik itu belum ada. Kalau ada Kristen yang naik kan kalian lihat, kami diam. Nanti Yaudah. kalau kami diam semua kalian bilang kenapa diam? Kita diem. Netizen ngomong Oke. apa coba? Kita diem. Tengoklah. Pala kali pun aku. Jadi kayak berhala kan Pak De? Nggak enak kan Pak De? Roomnya jadi angker. Gak boleh kayak gitu dong, saudara-saudaraku. Kan belum ada di sini Otennya. Kalau udah ada, kita diskusi, ya kan? Kalian kan lihat kalau Oten naik mana mau aku ngomong. Kan saya juga hargai dong guru-guru kita di sini, gitu loh. Iya, kadang mereka nih, aduh, ya Allah ya Robbi. Tuh kan, diem kenapa kan jadi berhala katanya. Ngomong salah, nggak ngomong salah tuh. Mungkin Bang Zuma lagi netizen di istirahat. TikTok ini aneh. Paling aneh netizen di TikTok itu. Tapi saya nggak peduli sih apa kata netizen di TikTok. Orang nggak ada kontribusinya juga ke saya, ngapain saya pikirin. Kecuali netizen YouTube baru saya pikirin itu usulannya apa itu saya tengok. Oh ya. Baru saya perhatikan itu netizen di YouTube. Kalau di TikTok enggak. Kita sapa ya Pak De. Manise. Ini pasti dari Ambon. Bikinena apa nih namanya? Bikinena 01 Manise, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bikine, Ya, Bang Biki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya Muslim ya Bang ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya atau yang disampaikan silakan, monggo. Oke. Dari tadi cuma dengar saja. Apa? Ingin tahu ada hotel atau enggak gitu. Kita aja nunggu Pak, lagi nunggu Oten. Saya ingin tahu kalau Pak Desugi itu dari mana ya? Pekanbaru? Aslinya Jawa Tengah Blora. Aha. Cuma tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru di mana? Di Siak, Bang. Siap. Oh, saya di Limbungan, di Rumbai. Oh, Rumbai, dekat lah. Iyalah. Dekat lah itu ya kan? Udah daftar Apirio belum? Belum. Daftar lah, ikut gabung Apirio. Iya. Di Siak, Jalan Siak atau di Di Dayunnya, Bang. Dayon? Ah. Di Dayun. Belum sampai ke Siak. Kabupaten kan Pak De ya? Siak kabupaten. Dayunnya kecamatan. Oke, Pak Manise, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya dengar saja. Oke, Promosi baik. aja langsung, Sadli. Siap Bunda untuk yang mau Muslim yang mau Udah jam mendengarkan 11, Bapak promo aja lagi. ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum, sehat selalu. Bikin enak ini pun nama 01, akunnya ada. silakan.
Waktunya 3 menit saya berikan. Oke, makasih. Saya langsung ke Pak Sugi aja lah langsung ya. Baik. Bible berjalan. Iya bang. Pak Sugi itu mohon maaf mau nanya. Itu laki-laki. Untuk label halal itu dimulai tahun kapan tuh Pak Sugi? Label halal, Dimulai pada tahun berapa Pak Sugi? wah saya nggak tahu. Nggak pernah mengkaji ke sana bang. Itu urusannya gitu ya. MUI bang. Oh, gitu ya. Apa sih label halal yang mana nih, produk apa dulu? Untuk label halal di Indonesia itu mulai tahun berapa tuh Mas Handi? Ya tergantung produknya. Yang jelas kalau label halal itu Al-Quran sudah memberi label halal dan haram di Al-Quran. Tapi kalau untuk produk, ya produk apa dulu? Makanan. Ya kalau makanan itu kan tergantung makanan ini mengandung babi apa enggak, gitu loh. Oh, ya maksud Tapi kalau label haram dan halal itu ya sejak ada Al-Quran jelas apa yang haram, apa yang halal. Oh gitu Pak. Gitu bang. Kalau Oke, produk, Bang Handi. nah kalau produk dilihat dulu produk apa dulu nih. Bagaimana ceritanya bang? Oh gini, karena ada suatu cerita nih Bang Handi. Ya, ini ada suatu cerita. Ketika tahun 90-an kayaknya belum ada itu namanya produk istilahnya label halal di Indonesia. Perasaan saya ya. Betul Pak Handi? Gak bisa iya bisa enggak, saya belum pelajari itu. Kalau Majelis Ulama Indonesia Gitu kan. Dan kebetulan itu nggak halal. Ya. Dan yang makan itu kan ada orang muslim juga. Nah, suatu saat ini pengakuan aja lah, suatu pengakuan aja lah ya. Sampai dosanya mungkin perasaan saya sampai sekarang tuh masih terasa. Ketika bulan puasa mereka datang dan tanpa sengaja dihidangkan dengan makanan yang tidak halal. Itu bagaimana menurut Pak Handi? ini apa bang? Halo Pak Andi. Ya intinya apa bang? Belum ada. Intinya gini. Orang muslim datang ke restoran tersebut ya ketika bulan puasa dan dia buka puasa tapi dihidangkan dengan makanan tidak halal. Itu menurutnya gimana Pak Sugi? Pak Handi? Jadi gini. Ini terkait Anda gitu kan. Anda yang masak ya. Anda kerja di situ kan? Kebetulan saya pelayannya. Ya, itu Anda penghasilan yang Anda dapat haram. Betul. Karena memang jelas dilarang kita itu bekerja yang sifatnya itu bertentangan dengan syariat. Misalnya kita menjadi pelayan pabrik minuman keras, itu hasilnya haram, nggak boleh. Kita misalnya menjadi pelayan di mana toko itu menyediakan daging babi, hasil yang kita peroleh haram. Gitu bang. Gitu Pak. Oh gitu Ya. Pak Sugi ya. Ya. Alhamdulillah. Nggak boleh. Ya karena gini, dosanya itu perasaan saya dikejar dosa sampai sekarang itu hampir 25 Anda masih tahun kerja gitu. situ? Sudah lama nggak kerja karena merasa berdosa saya. Nah, syukurlah, tobat aja bang, ditobatin. Sudah tobat Ya, 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 karena Masya Allah. tapi Alhamdulillah kalau dosanya itu sampai sekarang tuh terasa gitu kan. Karena ketika orang muslim datang makan mungkin nggak tahu ya tanpa sengaja dihidangkan dengan makanan yang haram. Yang haram sama aja kayak begini bang. Saya nggak makan daging babi. Tapi Anda ternak babi lalu dijual, Anda makan uangnya, sama aja. Betul. Iya kan? Saya nggak makan babi, tapi Anda kerja di restoran yang menjual daging babi, ya sama aja. Yang Anda makan tak ubahnya sama-sama dengan daging babi, begitu. Ya itu yang saya tanyakan waktu itu kan belum ada perasaan saya, itu belum ada namanya label halal waktu itu. Jadi orang datang, ya banyak juga yang muslim masuk ke situ. Dan ini emang restoran internasional sih. Tapi saya tidak bisa sebutkan mereknya atau brandnya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi emang dengan kenyataan emang saya kerja di situ. Nah sampai sekarang makanya perasaan saya tuh dikejar dosa terus sampai sekarang. Ya ditobatin bang. Ya itu emang tobat tapi perasaan saya tuh masih dikejar terus. Insya Allah kalau kita itu udah tobatan nasuha, tidak mau mengulangi lagi, Allah terima tobatnya.
Ya amin amin. Makasih Bang, itu aja mau bertanya Bang. Yo Bang, sama-sama Ya, Bang. terima kasih. Saya langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih ayat satu ya saudara kita tadi itu ya, karena selalu dihantui perasaan berdosa. Dia Zumar ya, surah Zumar 53, Allah berfirman, yang artinya aja ya saudara ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi jangan berkecil hati Bang. Udah bertobat, tobatan nasuha, kemudian jangan pernah lagi mengulang. Gitu Bang ya. Allah itu maha pengampun. Aku nggak bisa ngomong, udah disuruh diem. Padahal aku baru ngomong loh. Kita sapa dulu. Namamu apa sih? Abu Mamdu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah dikasih tahu ya, jangan dulu minta permintaan saudara kita yang muslim. Bunda Mimi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abang ya. Ya. Silakan Bang, 1 menit. Karena ini Guru Unda masih mau diskusi ke masyarakat. Assalamualaikum Silakan. semua ikhwan filin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bang Juma, kebetulan Bang Jumanya kayaknya lagi istirahat mungkin ya. Saya cuma membahas, minta penjelasan tentang ke dalam ya, nggak usah keluar. Masuk ke dalam tuh ke. Kan baru aku ngomong udah disuruh diem. Apa sih netizen ini? Di surat 208 itu yang menjelaskan bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Maksud saya, tolong jelasin nyata secara fisik atau nyata seperti apa? Karena orang menganggap Surah berapa? Kurang kedengeran. Surah berapa? surat 2 Biar didengar. Surah 2 Al-Baqarah. Itu udah ditangkap Bun. Udah. Saya tangkap. Ya, artinya setan itu kebanyakan orang-orang muslim mengatakan gaib. Tetapi fakta di situ apakah nyata itu? Secara fisik bisa dilihat. Setan itu sifat Bang. Setan itu sifat. Nah sifat ini bisa melekat kepada manusia, bisa melekat kepada jin. Aduh, noise sih. Jadi setan ini adalah sifat, ya. Jangan dipukul rata antara jin dengan iblis dengan setan. Jangan dipukul rata karena setan ini sifat. Nah, sifat setan ini bisa melekat kepada makhluk yang namanya jin. Ketika dia melekat pada jin, itu yang kita sebut dengan iblis. Nah, kalau di manusia, ya jelas bagaimana kita lihat kelakuan-kelakuan oten yang suka menghujat, itu setan yang nyata. Karena di dalam surah An-Nas dikatakan minal jinnati wan nas. Ya, bisa berupa wujud jin, bisa berupa wujud manusia, Bang. Jadi ada yang berupa secara bisikan ya, yuwaswi sufi ya, sudurinas bisa berupa bisikan, juga bisa berupa tindakan nyata, begitu Bang. Jadi bisa secara halus, bisa secara fisik, begitu Bang. Fisiknya apa? Yaitu orang-orang kafir yang terus memusuhi Islam, itu adalah setan iblis-iblis yang nyata Bang, atau setan-setan yang nyata, itulah dia, begitu Bang. Pak D cek WA ya Pak D. Apa tuh? Terima kasih semuanya sudah dibolehkan naik. Terima kasih. Saya akhiri saja. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kitabku terlalu banyak direvisi, sungguh terlalu. Ya. Abu Mandu, silakan. Iya, terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang memberikan kesempatan saya. Saya hanya mau nanya kepada Pak Desugi nih. Boleh Pak De? Diizinkan Pak De? Oh iya Bang, apa yang mau ditanya Bang?
Ini mengenai talak, Pak De. Talak yang pernah saya jatuhkan kepada istri saya. Ya, jadi kronologinya saya menikah di Saudi selama ya udah hampir 23 tahun lah sampai talaknya ya. Jadi begini Ustadz, saya pada waktu di Saudi istri saya ya memang agak berani sama saya. Sampai saya pulang ke Indonesia, ya pernah saya ceraikan sekali di Saudi. Dan begitu pulang di Indonesia, istri saya ini malah tidak mau sholat, Ustadz. Saya sudah menegurnya dan pernah saya pisah ranjang dengan dia, ya kan, sampai mungkin 1 bulan lebih saya pisah ranjang dengan dia. Sampai saya balik lagi ke rumah, saya tegur, tetap istilahnya dia sulit untuk berubah untuk sholatnya, Ustadz. Nah, yang mau saya tanyakan, Ustadz, apakah talak yang saya jatuhkan kepada istri saya itu jatuhnya wajib, Ustadz? Ya, talak itu jatuh, Bang. Kalau sudah kita ucapkan itu jatuh, baik itu dengan sendaguro ataupun serius, itu jatuh. Justru talak yang tidak jatuh itu, bentar Bang, talak yang tidak jatuh itu ketika kita marah, emosi meledak-ledak, ya tidak bisa terkendali, itu justru talak itu nggak sah. Tapi ketika kita bersendagurau, ya, ataupun kita serius, nah itu jatuh, Bang. Iya, maksud saya talak yang saya jatuhkan Nah, ini mengenai hukumnya istri Anda wajib tidak sholat, kalau sudah diberi peringatan dengan berbagai macam cara, termasuk tadi dipisah ranjang dan sebagainya, tetap tidak mau sholat, tinggalkan saja. Kita nggak perlu orang yang tidak sholat, ya, karena pertanggungjawaban kita itu berat, ya. Istri itu tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan suami, mau suaminya berzina, mau suaminya mabuk, ya kan, mau suaminya tidak sholat, istri tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika istri Anda tidak sholat, Anda bertanggung jawab. Istri Anda keluar rumah tidak berhijab, Anda bertanggung jawab. Karena kata Nabi, barang lelaki yang tidak punya sifat kecemburuan terhadap istrinya, membiarkan istri-istrinya keluar rumah tanpa menutup hijab, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu sudah tercium sejauh 700 tahun perjalanan. Coba. Surga itu bisa tercium baunya 700 tahun perjalanan. Tetapi laki-laki yang membiarkan istrinya buka aurat di tempat umum, baik itu anaknya, baik itu istrinya atau wanita yang ada di bawah tanggungannya, tidak dia bimbing dengan baik, laki-laki itu akan bertanggung jawab. Nah, karena istri Anda sudah tidak bisa diperbaiki dengan berbagai macam cara, tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Karena pertanggungjawabannya sangat berat. Ya. Soalnya sekarang bukannya apa-apa, Ustadz. Jadi dari pihak salah satu anak saya menyalahkan saya karena istri saya ini baru meninggal seminggu yang lalu, Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, udah meninggal, ngapa nggak bablas tadi ceritanya? Iya, makanya istilahnya yang saya tanyakan itu talak saya ini jatuhnya hukumnya wajib atau tidak, Ustadz, di situ. Karena dia udah tidak bukan sholat. wajib atau tidak, Bang. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya itu sah atau tidak, bukan wajib atau tidak, Bang. Kalau sahnya sih tetap sah, cuman kan terjadi ada hukum wajib dan hukum ininya, Ustadz. Enggak ke sana ya, Ustadz ya? Enggak ke sana. Saya bingung jadinya kok wajib ya. Apa maksudnya ya? Jadi talak ini sah atau tidak itu aja. Oh, gitu. Soalnya saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, kalau istri kamu sudah tidak sholat, hukum wajib kamu untuk menceraikannya, wajib. Itu kan termasuk hukum. Kalau itu ya wajib di situ. Iya. Nah, cuma statusnya talak itu jangan wajib atau tidak, sah atau tidak, begitu, Bang. Oh, gitu. Iya. Iya, ya udah, terima kasih. Saya mau menanyakan itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Semuanya, rekan saudara-saudaraku, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang Kristen Taiping ada dikasih baik. Ketik saya Kristen.
teman-teman, Satu saudara itu. katanya Saya mau standby iklan. dulu ya. Lanjut dengan yang lain. Oke. Murungkan. Ante, Sebentar ini karena tidak ada perdebatan ya yang di YouTube. Kita tutup dulu YouTube-nya, nanti kalau ada perdebatan kita live lagi. Terima kasih sudah setia di channel Sugi Reaksi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya kita promo skincare design. Pak De, subscribe-ku udah 2000 loh, 2000 lebih. Masya Allah. ya tolong di follow lagi ya, di subscriber apa? Ente gimana ente? Subscriber. Oh ya. Subrek ya, akun channel channel YouTube Baluap TV ini yang 2,6K ini kalau misalnya semua ke sana jadi 4.000 nih ya. Baluap TV Udah selesai, udah dimatiin. Live udah aku matiin dari tadi. Iya nggak karena udah apa-apa, tapi ngobrol-ngobrol. setidaknya kan bisa di subscriber, ya kan? Subscriber. Iya. Tolong Ya. kalian apa ya? Subscribe. Astagfirullahaladzim, susah kali. Subscriber ya. Baluap TV, Ante tipunya blokir permanen, ya kan? Tembuskanlah sampai 6.000, 7.000, masya Allah. Biar kalah Pak Desugi dengan Bang Handi, ya kan? Promosi karena channelmu sendiri. Ngapain mau mempromosikan itu? Oh, salahnya kalau kemarin ku promokan kan, langsung dibilang begini. Bunda Nora kok cuma 2 videonya. Ku bilang begini, Ustadz Sugi nggak ada lagi ngajarin aku, makanya cuma 2. Oke, teman-teman, bentar Nora. Kita dengarkan dulu sudah nih. Silakan Bang Juma yang promo. Ayo rasain lo. Silakan. Desain. Ya, baik teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini izinkan saya. Masih malam, Bang. Masih jam 11. Pagi pula, orang masih malam. Oh iya betul, di sini baru jam 12. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk mempromosikan kemudian channel Baluap TV. Jadi teman-teman yang ada di sana segera untuk meninggalkan channel itu. Udah dimatiin, telat. Udah dimatiin, telat. Udah. Karena sebentar lagi channelnya meledak. Nggak ada dong tadi bilangnya segera meninggalkan teh. Ya ampun teh. Alhamdulillah aku udah monet tuh. Nah, aku mau kejar-kejaran dulu Bang Juma. Enggak lah, bercanda. Iya teman-teman yang tadi siang kita live sama-sama, kembali lagi jumpa kita dalam sesi promosi skincare, di mana skincare kita sudah ada. Skincare coba Bang. Skincare. Aku juga tahu. Coba bilang. Skincare. Skin katanya aku juga tahu. Itu penyebutan orang yang ompong giginya. Skincare. Kita sudah punya DPO ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Alhamdulillah yang sudah pernah pesan lagi kembali dikarenakan memang mereka cocok dengan kulitnya gitu ya. Yang tadinya kulitnya kasar sekarang jadi halus, yang tadinya punya bintik-bintik, ada noda hitam, dosa kapang, itu sekarang sudah putih bersih gitu ya. Dan itu juga kebetulan saya juga pakai. Teman-teman tadi siang saya sudah buktikan, saya buka kamera tanpa efek ya, tanpa ada fitur-fitur yang apa ini kayak yang digunakan orang biar nampak ganteng. Tapi alhamdulillah kulitnya kenceng. Usia 40 sedikit lagi 45 tahun. Itu karena menggunakan skincare yang kita produksi sendiri. Maksudnya tuh bukan punya orang yang kita jualkan gitu. Nah, ini saya sampaikan bahwasanya skincare ini juga setiap paket yang kita jual kita ada infak ke Apologet Islam Indonesia. Jadi teman-teman ayo bahu-membahu kita untuk supaya skincare ini laris. Semakin banyak yang laris maka semakin banyak kemudian kita membantu yayasan kita dalam membentengi akidah umat. Tadi masih ingat kan saya berbicara perbedaan antara ustadz dan apologet.
Ustadz menghadapnya ke jemaat, sementara apologet itu menghadapnya kepada non-muslim. Sehingga pergerakan dakwah ini tentu membutuhkan finansial. Dari itulah kemudian finansial ini dapat kita dapatkan bukan dengan cara minta santunan atau rasa iba atau kasihan dari teman-teman, tetapi sekedar infak sedekah. Jadi kalau misalnya 130.000 Anda beli di kita, berarti 5.000 Anda bersedekah ke Pusat Apologet Islam Indonesia. Nah, kepada teman-teman yang juga ingin menjadi stokis atau menjadi kalkulator yang menjualkan reseller. Iya, retailer, reseller bang. Ya. Jadi teman-teman yang mau jadi reseller bang itu bisa menghubungi Bang Sadli. Nggak usah pula abang, nggak usah pula reseller bang, nggak gitu bang, banknya nggak usah pula abang sebut. Apa sih ini? Banyak kali aturannya. Dengarkan aja gratis pun. Teman-teman yang ingin menjadi reseller bank atau kontributor itu bisa menghubungi Bang Sadli, dan tentu ada fee-nya. Misalnya Ukhti Blokir atau Tinora ingin menjadi distributor. Iya, reseller bank atau distributor. Kan jadi nggak bisa mengucap aku. Ya makanya susah loh itu. Bukan bahasa kita, makanya jangan sosokan. Esteller aja udahlah, Ya, esteller yang mau jadi esteller dan mau menjadi kolbulator, silakan menghubungi. Itu ada fee, ada perhitungannya setiap paket yang dijual itu nanti ada buat pribadi. Jadi mumpung King-Care ini milik kita ya, milik Bersuma, itu kan jadi nama saya juga pun salah kan, kubuat. Mau diam. Terserahmu. Jadi Bersuma kan jadinya, kayak jadinya Berseba, tempatnya Nabi Ismail sama ayahnya Nabi Ibrahim. Nah ini ada ditampilkan oleh host ya, Bang Suma Store. Nah di situ masuk aja ke sana untuk belanja di sana. Di situ sudah lengkap alamatnya, berapa ongkirnya, kemudian dan seterusnya. Ya, tekan gambar tas yang ada di situ, itu muncul produknya, nanti tinggal dipesan. Seperti itu. Jadi itu keranjang bang, bukan tas, itu keranjang. Iya, lagi-lagi ranjang, klik ranjangnya di situ akan keluar nanti kalau sudah klik keluar di situ harga-harga produknya. Nah, silakan diklik di situ teman-teman. Jadi yang berminat untuk menjadi apa tadi? Sales, reseller, distributor bang. Nah, kemudian distributor itu boleh ya, boleh minimal pemberlanjaan itu 10 pieces. Nah, nanti kalau sudah belanja 10 pieces itu bisa menjadi agen kita, dan ada hitung-hitungannya tersendiri begitu. Biar nggak rugi di ongkos ya bang ya. Tapi apa hubungannya dengan kalkulator bang? Tadi abang nyebutin kalkulator. Kalkulator itu dia yang mengumpulkan barang dari kita, habis itu disebarkan kemana-mana gitu loh maksudnya. Itu sales bang. Ya sales, bahasa kerennya. Kalau orang Makassar itu bilangnya itu tadi, kablator.